Aidan tahu di mana istrimu tinggal. Oh ya? Aku begitu senang mendengar berita ini, mataku berbinar. Kutatap lekat-lekat wajah datarnya Aidan untuk menanti jawaban yang keluar dari mulutnya. Dengan santainya dia memalingkan wajahnya dariku sambil berdecih. Aku jadi gregetan ingin berdiri dan segera mencengkeram kerah bajunya. Jari tanganku sudah bergerak-gerak siap menerkam. Dia cuekin aku. Untung saja Yoga mencegahku kalau tidak sudah babak belur dia. Apa sih maunya? Dan, please. Arkan sudah berubah dan dia menyesali perbuatannya kepada Cherry. Aidil berusaha meyakinkan Aidan. Aku yang jadi jaminannya, sekarang aku akan lebih tegas lagi padanya. Tidak akan kubiarkan dia salah jalan untuk kedua kalinya. Yoga ikut bersuara. Kakak bisa dipercaya, insya Allah, Aidan. Arkan akan menurutiku kali ini. Aku hanya bisa berdoa agar Aidan mau memberitahukan di mana keberadaan Nayara. Aidan mengulurkan tangannya ke Yoga. Mereka bersalaman tanda setuju. Oke, sorry Kak Arkan. Aku bersikap seperti ini karena aku tidak mau Kak Cherry tersakiti lagi. Selama ini aku tahu di mana dia tinggal. Karena akulah yang mengantarkan mereka pindah. Aidan mengambil nafas sebentar. Bahkan aku tidak memberitahu Umi dan Abi di mana alamat Kak Cherry. Kau tahu kenapa aku menggeleng? Karena aku berpikir jika suatu saat engkau mencari Kak Cherry pasti akan mendatangi Umi dan Abi, dan pastilah mereka akan memberitahumu. Karena bagaimanapun Umi dan Abi berpikiran bahwa masalah di antara kalian harus diselesaikan agar di kemudian hari kalian bisa bahagia. Makanya aku merahasiakannya dari mereka. Tujuanku hanya satu. Aku akan melindungi kakakku. Engkau tahu, aku sudah menganggapnya seperti kakak kandungku sendiri. Kak Santi sejak menikah pindah ke pulau lain ikut suaminya. Jadi Kak Cherry lah yang selama ini dekat denganku. Dia menyayangiku seperti Kak Santi menyayangiku. Aku tidak ingin dia terpuruk lagi apalagi ketika ku dengar dia dan bayinya. Aidan menatapku dengan kebencian lalu mengalihkan pandangannya ke langit-langit menerawang di sana. Aku merasakan getir di hati ini. Aku memang salah bahkan aku tidak tahu jika Nay hamil dan kehilangan buah hatinya. Sudahlah buat apa dibicarakan. Intinya aku tidak akan membiarkan Kak Arkan menyakiti kakakku lagi. Suara Aidan melemah tidak seperti tadi. Kini di raut wajahnya tak terlihat lagi kemarahan. Aku minta maaf, Aidan. Aku sangat menyesal. Jangan minta maaf padaku, minta maaflah ke Kak Cherry. Aidan menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum tipis. Benar kata Abi. Di antara kalian masih ada yang harus diselesaikan agar hati terasa tenang. Awalnya aku sangat membencimu tapi, setelah bertemu denganmu dan mengobrol seperti ini hatiku lebih lega. Kebencian di hati ini sedikit terobati dan rasanya sedikit lega. Mungkin jika Kak Arkan meminta maaf langsung ke Kak Cherry hatiku akan lebih tenang lagi. Itu pasti aku akan meminta maaf kepadanya. Tapi, jika Kak Cherry belum bisa memaafkanmu, aku berpesan kepada kakak, jangan memaksakan kehendak, mengingat luka yang Kak Arkan torehkan di hatinya sangat mendalam. Aku mengangguk menyetujui ucapannya. Walaupun dia lebih muda dariku dan dia masih duduk di bangku SMA tapi bagiku pemikirannya sudah dewasa. Makasih Aidan, aku akan mengingatnya. Kami pun bersalaman dengannya. Bersalaman ala anak muda sambil tersenyum bersama. Aku yang tidak sabar, akhirnya berangkat menuju alamat yang diberitahukan oleh Aidan. Tadinya akan berangkat sendirian tapi Yoga melarangku, katanya dia akan ikut dan mengawalku. Aku hanya bisa berdecih, emangnya aku siapa dan kenapa pakai dikawal segala. Ketika kami sudah di dalam mobil dan siap berangkat, terdengar bunyi dering dari gawaiku. Ketika kulihat yang menghubungiku Aidil terpaksa kuputar kontak kembali dan mematikan mesin mobilnya. Aku menerima panggilannya. Siapa? Ada apa? Aidan bertanya setelah kututup panggilan. Ia penasaran. Aidil dan Saidah, mereka sudah ingin ikut ke rumah Nay. Kita ke pesantren. Yoga tampak terkejut karena jika kita ke pesantren terlebih dahulu maka rutenya akan memutar lagi. Aku terkekeh. Ini aku yang tidak sabar bertemu Nay. Apa Yoga ya? Tentu tidak, mereka sudah menunggu kita di pertigaan depan sana. Oh, kirain. Ya udah let's go. Aku langsung menyalakan mesin dan melajukan mobilku. Hatiku terasa berbunga-bunga membayangkan akan bertemu istri yang selama ini kurindukan. Meskipun aku tahu hasilnya bagaimana. Apakah Nayara memaafkanku atau tidak? Itu perkara nanti, yang penting aku bisa melihat wajah Nay sebagai pengobat kangenku. Perjalanan yang kami tempuh cukup lumayan, 5 jam perjalanan menggunakan mobil. Sungguh jauh jaraknya dari kota.
Kenapa tidak terpikirkan olehku bahwa mereka sekeluarga memilih hidup di sekitar pesisir pantai yang jauh dari hiruk-pikuknya kota? Jika aku tahu maka akan kusuruh orang sewaanku mencarinya di sana. Aku jadi mengingat masa ketika masih SD, saat itu entah alasan apa kami, papa, mama, dan aku pindah rumah. Kami meninggalkan rumah utama yang selama ini aku hidup enak di sana. Aku yang tidak pernah keluar rumah dan manja jadi tidak terbiasa hidup serba kekurangan seperti itu. Biasanya aku hanya tinggal memerintah ini itu semuanya akan datang menghampiriku. Kini apa-apa harus kulakukan sendiri. Ada perasaan berontak kala itu. Aku yang kesal, tidak mau berangkat mengaji protes dengan cara mangkir dari langgar, surau. Pikirku papa dan mama tidak akan tahu. Akhirnya aku berjalan tak tahu arah hingga sampailah di tepi pantai. Suasana sore di pinggir pantai tentu saja menyenangkan. Akhirnya aku bermain pasir sendirian tak kupedulikan orang yang melihat diriku. Sejam lebih berlalu dan aku merasa bosan, akhirnya ku berjalan menyusuri pantai dan mata ini melihat pemandangan yang menarik hati. Seorang bocah kecil lebih muda dariku telah asyik merangkai sesuatu di tangannya sambil duduk di atas batu. Ketika aku mendekat ke arahnya, ia sudah terlebih dahulu dipanggil ibunya dan diajak pulang. Kecewa hatiku, aku benar-benar penasaran apa yang dikerjakan anak tadi. Akhirnya kuputuskan pulang juga. Di rumah aku dimarahi papa dan mama, jika aku seperti itu lagi akan dihukum. Tidak diizinkan sekolah. Bagiku di sekolahan SD adalah tempat aku bisa melupakan kehidupan mewahku. Paginya aku ke sekolah dan di depan gerbang bertemu anak kecil, wanita kemarin. Dia bersama Dil teman sekelasku. Mereka sedang menjual gelang, kalung, dan pernak-pernik lainnya. Kerajianan hasil merangkai si bocah tersebut. Akhirnya aku dekat dengan mereka dan melupakan kehidupan mewahku. Kami selalu bersama-sama, sekolah berangkat bareng, ngaji bareng dan bermain bareng. Hingga suatu saat aku dan Dil dibuatkan kalung khusus untuk kami, satu untuk kakak sesusuannya yakni Aidil dan satu untukku. Sejak saat itu aku merasa ada sesuatu di hatiku, aku menyukainya. Aku berpikir masih kecil masak sudah suka ke lain jenis. Akhirnya ku tepis rasa itu, hingga suatu saat Dil bilang bahwa Nay menyukaiku. Aku hanya menunduk sambil tersenyum. Ternyata kita berdua saling suka. Dan ternyata aku di kampung itu hanya sebentar, hanya 4 bulan. Sepulang sekolah terlihat mobil opa di depan rumahku untuk menjemput kami agar kembali ke rumah utama. Aku langsung berangkat tanpa melepas baju seragamku terlebih dahulu dan itulah hari terakhir aku di kampung pesisir ini. Kini aku kembali lagi ke sini, untuk bertemu dengan istriku Nay. Cerika Nayara Syafikoh yang sudah kusakiti dan kita sudah 2 tahun lebih tidak berjumpa. Atas arahan Aidil aku menghentikan laju mobilku dan berhenti di depan sebuah rumah. Di sini dia tinggal. Aku memutar tubuhku ke belakang menghadap sepasang suami istri yang duduk di belakang. Aidil mengangguk. Seperti ini, aku masih ingat rumah ini walaupun sudah lama tidak ke sini. Kami berempat keluar dari mobil. Dadaku bergemuruh, deg-degan, dan bingung. Perasaanku benar-benar kacau. Aku senang sekaligus cemas. Aku menghentikan langkahku. Yakin mau melanjutkan? Yoga memegang lenganku dan menatapku. Aku mengangguk ragu. Oke, ambil nafas dan keluarkan pelan-pelan. Kan, kami bersamamu. Aku mengikuti arahan Yoga dan kami pun berjalan kembali. Saidah dan Aidil berada di depan kami. Ketika sampai di depan pintu, Aidil mengetuk pintunya dan mengucap salam. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Hatiku masih deg-degan menanti Nay yang membuka pintu. Aidil mengulangi salamnya hingga ada jawaban seorang wanita dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gagang pintu diputar dan aku menghembuskan nafas. Aku seperti orang yang berlari jauh saja. Aku ngos-ngosan melihat seorang wanita di pintu yang sudah terbuka lebar. Bersambung.